Halo Sobat Hukum, balik lagi. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan lagi guys dari salah satu sahabat hukum kita terkait dengan lagi-lagi PHK. Jadi abang kita ini menanyakan tentang status dia yang dia bilang dimutasi kemudian dilakukan PHK. Pertanyaannya itu gini. Saya seorang karyawan bank. Status saya driver manager. Tanpa ada alasan dan kesalahan saya dimutasikan sebagai pemuat. Terus saya menolak untuk dimutasikan lalu saya di PHK. Terus itu gimana bang? Oke, kita akan coba ulas kupas di video kali ini dengan Abang Junaidi Oppo. Kalau saya perhatikan bang ya, ini bukan mutasi dari abang tadinya supir manajer kemudian dialihkan ke pemuat. Ini sebenarnya demosi ya, turunan. Saya tidak tahu apa sebabnya dan abang juga tadi sekilas mengatakan bahwa tidak tahu alasannya atau kesalahan yang abang mungkin lakukan ya. Tapi baiknya kalau menurut saya sih ini tanyakan baik-baik. Kalau nggak bisa juga baru abang menempuh jalur yang seharusnya. Nah, pahamin dulu posisi abang kalau misalnya ini memang terjadi PHK ya. Jadi secara garis besar PHK itu sebenarnya ada tiga nih. Yang pertama itu PHK demi hukum, itu terjadi karena meninggal dunia, pensiun atau PKWT, kontrak tuh ya berakhir. Kemudian yang kedua karena putusan pengadilan. Terus yang ketiga itu karena hubungan kerja putus, karena pekerja itu resign atau mengundurkan diri. Nah abang ini kena yang kedua sebenarnya, karena putusan pengadilan. Ya tentu saja harus dihubungkan dengan pengadilan ujung-ujungnya nanti, apalagi kalau misalnya abang menolak di sini kan, menolak untuk di PHK. Nah, terkait dengan pengakhiran karena pekerja melakukan pelanggaran, misalnya ya melakukan pelanggaran menurut pasal 36 huruf K PP 35 tahun 2021 itu PHK bisa dilakukan dengan alasan pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang sebelumnya itu sudah dikasih surat ya, dikasih surat peringatan pertama, kemudian ada SP kedua dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama tuh 6 bulan kecuali ditetapkan lain, misalnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama tadi bang. Nah misalnya ada pengaturan lainnya. Ini seandainya abang dianggap melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, bisa jadi di pasal 52 itu ayat 2 itu ya PP 35 tahun 2021 tuh diatur pengusaha bisa melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh karena alasan pekerja atau buruh melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Ini apa aja sebenarnya pelanggaran yang bersifat mendesak ini sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya, ada linknya di atas, silahkan. Tapi kalau menurut analisa saya dari gambaran abang tadi, abang tidak melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak itu sebenarnya, karena abang pun tidak tahu alasannya kan, dan perusahaan sebenarnya harus memberitahukan alasan mereka kenapa abang di PHK gitu. Mungkin tadi karena tidak mau didemosi ya, tapi itu kalau kita lihat demosi atau mutasi pun misalnya itu bukan pelanggaran yang bersifat mendesak, tidak masuk kategori, ada 10 kategori pelanggaran yang bersifat mendesak itu. Silahkan abang cek di video sebelumnya. Jadi dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan itu harus dicantumkan apa yang menjadi kesepakatan itu, PHK yang disebut dengan pelanggaran 10 pelanggaran mendesak itu harus dicantumkan di perjanjian kerja bersama kalau misalnya memang ada ya. Tapi kalau misalnya itu tidak diatur, maka PHK itu harus menggunakan SP1, SP2 dan SP3 kalau misalnya tidak ada diatur di perjanjian bersama.
yang sesuai dengan pasal 52 ayat 1 PP 35 tahun 2021 itu, Bang. Nah, hal yang tidak kalah penting tentu saja harus dicantumkan. Tidak hanya sekedar disampaikan gitu. Nah, kalau misalnya PHK itu tidak bisa dihindari lagi, maka berdasarkan pasal 37 PP 35 tahun 2021, pengusaha itu diwajibkan untuk memberitahukan maksud PHK-nya itu apa, sama alasannya kepada Abang, ya. Jadi pemberitahuan PHK ini dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut, itu penting, oleh pihak perusahaan kepada pekerja atau buruh, pada Abang lah intinya, itu paling lama 14 hari kerja sebelum PHK dilakukan. Kemudian apabila Abang sudah dikasih tahu mengenai PHK, kemudian menolak atas putusan PHK itu, maka Abang harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari setelah diterima surat pemberitahuan PHK tadi. Makanya buat aja. Kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PHI, ya. Perselisihan terkait PHK Abang ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 PP 35 tahun 2021. Nah, terkait PHK yang Abang alami ini, maka harusnya itu mengikuti tahapan-tahapan yang sudah diatur di pasal 151 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu perusahaan wajib merundingkan maksud PHK tadi pada Abang, dirundingkan dulu. Kalau misalnya perundingan itu gagal dan tidak menghasilkan persetujuan yang diinginkan, maka pengusaha hanya dapat memutuskan PHK setelah, ya saya ingatkan, setelah memperoleh penetapan dari lembaga perselisihan hubungan industrial tadi. Jadi kalau saya perhatikan apa yang Abang sampaikan tadi, menurut saya PHK yang Abang alami ini sudah bertentangan dengan tahapan-tahapan tadi, karena langsung mengeluarkan surat PHK. Apalagi tidak ada penjelasan alasannya apa, pelanggaran yang dilakukan apa gitu. Nah, kalau misalnya Abang keberatan di sini, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kami sarankan Abang untuk mengupayakan perundingan, ya, dengan pihak perusahaan. Musyawarah aja lah dulu. Kalau misalnya memang bipartitnya sudah dilakukan itu tidak bisa, maka Abang bisa melangkah ke tahap berikutnya, yaitu tripartit. Kemudian kalau misalnya perusahaan menolak dalam upaya musyawarah bipartit tadi, kemudian Abang bisa membawa masalah ini ke instansi ketenagakerjaan. Ini ada di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Nah, kemudian instansi ketenagakerjaan ini, ya, dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan itu biasanya akan memanggil pihak perusahaan dan Abang untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ada mediasi di situ, ditunjuk, ya, sebagai mediator hubungan industrial siapa gitu. Nah, kemudian kalau misalnya perundingan di hadapan mediator hubungan industrial ini berhasil, maka mediator ini akan membuat perjanjian perdamaian yang kemudian akan ditandatangani oleh Abang dan pihak perusahaan, dan itu akan didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Ini ada di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Tapi bila misalnya gagal perundingan itu, maka mediator hubungan industrial tadi akan menerbitkan anjuran tertulis dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi. Jadi di pasal 13 ayat 2 huruf A junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 68, itu langkah hukum berikutnya adalah menuntut dengan mengajukan gugatan PHI ke Pengadilan Hubungan Industrial setempat dengan berbekal surat anjuran tertulis yang diterbitkan oleh mediator tadi, Bang, oleh Dinas Ketenagakerjaan tadi. Jadi Abang bisa melakukan gugatan di situ dengan modal surat tadi gitu ke Pengadilan Hubungan Industrial. Itu jadi
lakukan upaya ini dulu, upaya untuk menempuh jalur ini tadi ya, musyawarahkan dulu bipartit, kemudian ke tripartit, dan ke PHI atau penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu jawaban dari kami, mudah-mudahan bisa membuka wawasan abang bagaimana harus menyelesaikan masalah abang terkait dengan PHK. Semoga membantu. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita akan berjumpa lagi nanti di video berikutnya.